Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia pada bab 4, yaitu teknik penulisan. Teknik penulisan skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan penelitian. Alternatif pertama, peringkat, judul, bab, dan subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, cetak miring, dan letaknya pada halaman, dan bukan dengan angka. Kita dapat lihat pada gambar berikut. Pada alternatif kedua, penulisan judul bab yang berperingkat 1 dilakukan dengan cara sama dengan alternatif pertama, yaitu ditulis dengan huruf besar semua, bold, dan ditempatkan di tengah-tengah. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan angka. Pada bab 3 kita dapat lihat bahwa di situ adalah penulisan alternatif kedua. Alternatif ketiga, penulisan judul bab yang berperingkat 1 sama dengan yang berlaku untuk alternatif pertama, yaitu dengan menempatkannya di tengah, memakai huruf besar semua dan bold. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka. Pada gambar berikut kita dapat lihat ini adalah alternatif ketiga. Selanjutnya ialah cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Cara merujuk kutipan langsung. Yang pertama ialah kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, dan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Yang kedua, kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Nah, yang berikutnya ialah kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, makna kata-kata yang dibuang diganti dengan titik 3. Berikut ialah cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan tersebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Jika memungkinkan nomor halaman disebutkan. Yang berikutnya ialah cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip, tidak dicantumkan dalam daftar rujukan. Sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung ataupun tak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara berturut-turut meliputi: yang pertama, nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah, tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul, termasuk anak judul atau subjudul. Yang keempat, kota tempat penerbitan, dan yang kelima, yang terakhir adalah nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Jika penulisnya lebih dari satu, cara penulisan namanya sama dengan penulis pertama. Berikut ialah petunjuk praktis teknik penulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah mempersiapkan kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih, ukuran A4, kuartom minimal 70 gram untuk skripsi, tesis, dan disertasi, sedangkan 60 gram untuk makalah, artikel, dan laporan penelitian. Berikutnya ialah bidang pengetikan, berjarak 4 cm dari tepi kiri kertas dan 3 cm dari tepi atas kertas, tepi kanan kertas, dan tepi bawah kertas. Yang berikutnya ialah spasi antar baris artikel ilmiah dengan spasi 1,5, sedangkan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian dicetak dengan spasi 2, kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal.
Judul bab dicetak turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang ketikan. Jarak antara akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara akhir teks dengan subjudul 3 spasi. Dan jarak antara subjudul dengan awal teks berikutnya 2 spasi. Jarak antara paragraf sama dengan jarak antar baris, yaitu 2 spasi untuk skripsi dan makalah, dan 1,5 spasi untuk artikel. Yang berikutnya ialah judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus ditempatkan pada halaman yang sama, jika memungkinkan. Penyebutan tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata tabel atau gambar atau diberi nomor sebagai identitas. Berikutnya ialah tepi kanan teks harus rata, oleh karena itu, kata pada akhir baris tidak harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis dengan huruf akhir setelah huruf akhir tanpa disisip spasi, bukan diletakkan di bawahnya. Tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali halaman pertama setiap bab dan halaman bagian awal. Nomor halaman awal bab dan bagian awal ditulis di tengah bagian bawah halaman. Semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis, walaupun penulis yang sama memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan dalam teks. Nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau disingkat asal dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan. Berikutnya yang terakhir ialah daftar rujukan hanya berisi sumber yang digunakan secara acuan dalam teks, dan semua sumber yang dikutip harus ditulis dalam daftar rujukan. Berikutnya ialah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama ialah tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman kecuali jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. Yang kedua, tidak boleh memotong tabel menjadi 2 bagian jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama. Yang ketiga, tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab. Yang keempat, tidak boleh menempatkan judul, subbab, dan identitas tabel pada akhir halaman. Yang kelima, rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung, tetapi menggunakan tanda bulat atau kotak. Ukuran besar kecil bulat yang digunakan disesuaikan dengan ukuran yang mengikutinya. Rincian diletakkan di tepi kiri, terpisah satu ketukan dengan huruf mengandung pengertian langkah-langkah atau prosedur. Yang berikutnya, tidak boleh menambahkan spasi antar kata dalam satu barisan yang bertujuan meratakan tepi kanan. Yang terakhir ialah daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelum dilampirkan jika ada. Terima kasih. Demikian presentasi dari Bahasa Indonesia pada bab 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.